Dia justru lemes kalau dia tidak melakukan ketaatan, karena energinya menjadi terkuras kalau dia tidak dekat dengan Allah. Kita ingat ya, dulu waktu saya kecil itu ada kartun namanya Popeye si bajak laut. Dia kalau dekat bayam itu jadi kuat. Kalau dia sedang berhadapan dengan preman, begundal yang ada di kartun itu, maka dia selalu cari bayam. Kalau sudah makan bayam, maka dia menjadi kuat. Pada dasarnya, kalau boleh kita ngambil sebuah ilustrasi dari kartun itu, orang yang memiliki nafsul mutmainnah ini dipotret oleh sebagian para ulama, yaitu adalah mereka yang merasakan betul kekuatan yang mereka dapatkan setelah mereka itu taat kepada Allah. Sekarang kita tanya, Umar Mita, Pak Salim, dan semua dari kita. Apakah engkau merasakan kekuatan setelah melakukan ketaatan ataukah tidak? Selamat datang di channel Tauhid Istiqomah. Semoga video ini bisa membawa berkah untuk kita semua. Amin. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur betul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh nikmat yang Allah berikan pada kehidupan kita, karena sesungguhnya memang kita tidak bisa mendapatkan apapun yang kita inginkan, dan kita harus ingat, apapun yang kita inginkan belum tentu bisa memberikan kelapangan hati dan kebahagiaan. Tetapi walaupun kita tidak bisa mendapatkan apapun yang kita inginkan, tetapi sejatinya kita bisa mensyukuri apapun yang kita miliki, dan sesungguhnya kesyukuran di setiap anugerah yang Allah berikan pada kita itu memberikan kelapangan dan kebahagiaan. Inilah yang menjadikan kita jangan fokus kepada apa yang belum kita miliki, tetapi kita selalu memperbaiki bagaimana cara kita bersyukur terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang setan bersatu padu dengan hati dan bersatu padu dengan mata untuk melihat sesuatu yang belum dimiliki. Akhirnya energi kita habis untuk memikirkan sesuatu yang kita ingin peroleh dan kita dapatkan. Dan akhirnya kita justru menjadi rabun terhadap apa yang sudah kita dapatkan dari Allah. Dan ketika kita lupa bersyukur atas apa yang Allah berikan, Allah akan semakin jadikan hati kita menjadi hati yang merana karena fokus kepada apa yang belum didapatkan. Inilah yang menjadikan kita senantiasa berupaya dan berusaha bahwasanya memang tidak semua perkara bisa kita dapatkan, tetapi semua perkara yang sudah ada dalam kehidupan kita sejatinya harus kita syukuri dalam kehidupan. Inilah yang menjadikan kita semoga termasuk di antara hamba yang bersyukur kepada Allah dalam setiap urusan kehidupan kita. Kepada Allah kita bersyukur, dan kepada Allah kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Sebelum kita menyampaikan materi pada kesempatan siang kali ini, yang mana materi ini merupakan sebuah materi menasihati diri kita, karena materi yang kita kaji adalah tazkiyatun nafs. Materi ini sejatinya adalah materi yang dibutuhkan oleh setiap penuntut ilmu, karena penuntut ilmu berhajat besar kepada setiap materi tazkiyatun nafs. Karena hari ini yang kita harus pahami adalah bagaimana kita mengerti tentang pola pikir dan pola hati yang benar. Banyak orang yang terkadang memiliki pola makan yang sehat, tetapi terkadang kehidupannya belum tentu sehat karena pola pikirnya, pola hatinya berantakan, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dan tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah. Oleh karenanya, dengan mempelajari materi tazkiyatun nafs, pada dasarnya kita mengkondisikan kembali bagaimana pola pikir kita, bagaimana pola hati yang kita miliki, supaya pola pikir dan pola hati yang kita miliki dapat sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Nah, ini pula yang menjadi sebuah tambahan dari apa yang juga dijelaskan oleh para ulama salaf, bahwasanya mengkondisikan hati, membersihkan jiwa, itu merupakan sebuah PR dan kewajiban yang sangat besar, yang itu tidak pernah ada kata habisnya di dalam mengkondisikan itu. Semoga kita termasuk setiap para santri, setiap para santriwati yang sejatinya tidak pernah kelelahan untuk mengkondisikan hati kita, pola pikir kita, supaya hati kita dan pola pikir kita sesuai dengan apa yang Allah ridhoi, karena kualitas kehidupan bukan hanya datang dari pola makan yang sehat, pola tidur yang terjaga, tapi kualitas kehidupan datang pula dari pola pikir dan pola hati yang benar sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Inilah yang menjadikan kita berhajat kepada materi tazkiyatun nafs.
Kita pada kesempatan hari ini akan meneruskan pembahasan kita ketika beberapa kali pertemuan kita membahas tentang nafsu. Kita harus paham tentang nafsu karena setiap dari kita mau beriman atau tidak beriman, mau dia orang yang bertakwa ataupun dia adalah orang yang fajir, pada dasarnya setiap manusia memiliki nafsu. Satu kelebihan tetapi juga menjadi sebuah ujian. Dan itu berbeda dengan malaikat ketika malaikat tidak memiliki nafsu, tidak memiliki nafsul lawama, tidak memiliki nafsul amaratum bisu pada kehidupan mereka. Beda pada konteks kehidupan kita selaku manusia. Manusia itu memiliki nafsu, dan tentunya nafsu itu terbagi menjadi beberapa kriteria dan kategori. Ada nafsul mutmainnah, ada nafsun lawamah, nafsu yang tercela. Dan ada pula yang disebut dengan nafsun la'amaratum bisu, nafsu yang selalu menyuruh dan mendorong pelakunya supaya melakukan keburukan dan keburukan. Nah, kita ketika membahas ini tentunya menjadi penting supaya kita mampu mendeteksi kita ini pemilik nafsu yang mana. Karena mengetahui kadar apa yang kita miliki itu penting supaya kita mampu memperbaiki dan merumuskan jalan yang terbaik. Makanya saya teringat kepada apa yang pernah ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Al-Fawaid. Beliau mengatakan setiap orang yang beriman wajib mengetahui tentang kadar dirinya. Kalau dia mengetahui kadar dirinya, maka dia akan sibuk untuk memperbaiki, maka dia sibuk untuk merenungkan aib dan dosanya dan tidak sibuk pada kekurangan orang lain dan aibnya orang lain. Dan itulah yang menjadikan kita pun dari perkataan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim, kita guru atau tidak guru, ustadz ataupun tidak ustadz, kita harus mengetahui bagaimana kadar nafsu yang ada pada hati kita supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan, mendeteksi, mendiagnosa, dan tentunya memperbaiki apabila ada yang salah ataupun ada yang kurang. Kemarin kita mengetahui bagaimana nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah tentunya kita mendapati keutamaan yang dimiliki oleh nafsul mutmainnah sebagaimana yang Allah sampaikan pada surat Al-Fajr ayat yang ke-27 dan 28. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai pemilik nafsu yang tenang, pemilik jiwa yang tenang, pulanglah kalian menuju ke alam barzah kepada Allah dalam kondisi kalian ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada mereka. Ini menunjukkan betapa besarnya keridhaan Allah, betapa gedenya kecintaan Allah kepada mereka yang memiliki nafsul mutmainnah. Makanya pemilik nafsul mutmainnah, sebagian besar para ulama mengatakan pemilik nafsul mutmainnah adalah mereka yang terpilih kematian mereka, kematian husnul khatimah. Jadi kalau kita melihat ada orang meninggal dunia ketika sholat, meninggal dunia ketika tawaf, meninggal dunia ketika puasa Ramadan, meninggal dunia ketika sedang membaca Al-Quran, maka orang yang meninggal pada kondisi husnul khatimah berarti nafsunya adalah nafsul mutmainnah, nafsu yang baik, nafsu yang tenang, sampai akhirnya dia pulang pada kondisi yang diridai oleh Allah ketika menutup hari-harinya pada kehidupan di dunia. Nah, jadi kita harus paham itu. Makanya kan beberapa hari ini kita mendapati sebuah kisah yang luar biasa menggetarkan hati. Ada seorang ibu-ibu ketika beliau sedang memimpin khatmul Quran, membaca doa khatmul Quran, maka beliau diwafatkan dalam kondisi sedang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan sesungguhnya ilah kalian, Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang satu. Pada ayat itu beliau diwafatkan oleh Allah dengan cara yang membuat setiap orang dari timur ke barat kalau melihatnya, maka pasti kita akan merasa iri dengan manisnya kematian dan wafatnya beliau. Masya Allah ya, saya ketika melihat video ini bergetar sekali gitu ya. Tentunya juga mengambil pelajaran. Wanita yang kita lihat pada video yang diwafatkan oleh Allah pada kondisi husnul khatimah, mungkin kadang-kadang tidak sama dengan penampilan mungkin tidak sama penampilannya dengan keluarga kita. Mungkin ketika lagi membaca khatmul Quran ada orang yang juga mengatakan khatmul Quran tidak sesuai dengan sunnah. Ya, terlepas dari itu. Tapi Masya Allah ya, lihatlah bagaimana Allah mewafatkan beliau pada kondisi husnul khatimah. Ini menunjukkan kepada kita, terkadang ada orang yang tidak satu frekuensi dengan kita, terkadang tidak satu pengajian dengan kita. Mungkin orang itu juga tidak pernah ngaji dengan ustadz yang sama dengan kita ketika belajar.
Tapi ternyata mereka dipilih oleh Allah hatinya untuk mati pada kondisi husnul khatimah. Menunjukkan kepada kita, jangan sering merendahkan orang hanya karena orang itu tidak belajar dengan ustadzmu. Jangan sering merendahkan orang kalau gayanya dia ketika memakai pakaian, memilih hijab tidak sama dengan gayamu ketika memilih hijab. Karena ternyata dari video itu kita belajar betapa Allah indah menjadikan beliau meninggal dunia dalam kondisi sedang melantunkan ayat-ayat Allah. Dan itu menjadi sebuah pembelajaran untuk kita. Nah, disinilah kita akhirnya paham kalau kita melihat betapa indahnya nafsul mutmainnah pada kehidupan manusia, dan sesungguhnya nafsul mutmainnah merupakan pemilik jiwa yang mereka mendapatkan sebuah kabar gembira dengan ketenangan, kelapangan, dan juga mendapatkan kabar gembira dengan urusan surganya, maka kita harus paham pemilik nafsul mutmainnah itu apa saja. Definisi-definisi pemilik nafsul mutmainnah supaya kita meraba, supaya kita melihat pikiran kita, meraba hati kita, melihat kembali secara internal pada diri kita. Apakah kita sudah memiliki nafsul mutmainnah ataukah memang kita masih jauh dari nafsul mutmainnah? Kalau ini akan menjadikan kita akhirnya akan sibuk pada diri kita sendiri. Kalau ternyata nanti pembahasan nafsul mutmainnah ini ternyata menempatkan kita belum memiliki nafsul mutmainnah dengan kriteria yang disebutkan oleh para ulama, ya berarti kita mengevaluasi diri, melecut diri kita supaya segera kita memiliki sifat mutmainnah pada kehidupan kita. Kalau ternyata kita mendapati diri kita sudah mulai mengarah kepada nafsul mutmainnah, maka janganlah kita menjadi ujub. Karena kita tahu bahwasanya sifat-sifat yang kita dapatkan pada diri kita itu merupakan bagian dari pertolongan Allah. Sekarang kita mendapati ada beberapa kriteria nafsul mutmainnah. Sebagian dari kriteria itu sudah kita jelaskan pada pertemuan 1 dan 2 pada pertemuan sebelumnya. Maka dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab bahwasanya pemilik nafsul mutmainnah yaitu adalah pemilik jiwa yang tenang dan tentram. Artinya ketenangan dan ketentraman itu ada pada hati mereka sebagai buah manis dari ibadah mereka kepada Allah. Maka Allah memberikan kepada mereka ketenangan dan ketentraman yang tentunya Allah tidak berikan kecuali kepada hamba-hamba private yang memang Allah pilih dengan seluruh usaha yang mereka lakukan ketika mereka mendekat kepada Allah. Ketenangan, ketentraman. Mungkin mereka mendapatkan ujian, tapi ujian itu selalu lebih kecil daripada ketenangan dan kelapangan serta pertolongan yang Allah berikan kepada mereka. Orang yang memiliki nafsul mutmainnah bukan berarti mereka tidak mendapatkan ujian. Mereka mendapatkan ujian, tetapi ujian itu lebih kecil daripada pertolongan Allah. Pertolongan itulah yang menjadikan mereka mendapatkan ketenangan. Apapun ujian, apapun musibah yang mereka peroleh pada kehidupan mereka, ujian itu tidak pernah merenggut ketenangan dan ketentraman mereka ketika mereka menjadi hambanya Allah. Ya, karena dia dekat dengan Allah. Karena sesungguhnya apapun yang didekat kepada yang mulia itu menjadi mulia. Ya, itu kan sudah kaidah umum. Kita dekat dengan presiden, maka akhirnya banyak orang yang ikut menghormati kita mungkin. Karena orang tahu kita dekat dengan presiden. Kita dekat dengan menteri, mungkin banyak orang menghormati kita. Karena orang tahu kita dekat dengan menteri. Kalau baru dekat sama manusia saja, ternyata kita mendapatkan fasilitas, privilege khusus. Hanya karena kedekatan kita dengan orang yang memiliki kedudukan terhormat di mata masyarakat, apalagi ketika kita dekat dengan pemilik alam semesta. Maka tidak mungkin orang yang dekat kepada Allah tidak merasakan ketenangan dan ketentraman. Ujian tetap datang, tetapi pertolongan Allah lebih besar dan pertolongan itu menimbulkan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan mereka. Ada yang pernah bertanya sama saya begini, Ustadz, kenapa orang yang beriman itu ujiannya kok rame? Banyak sekali ujian mereka, Ustaz. Pemilik nafsul mutmainnah itu juga sama. Jangan dikira bahwasanya pemilik nafsul mutmainnah mereka tidak diuji. Mereka diuji. Mereka ujiannya banyak. Karena Rasulullah sudah menyampaikan, Inna asyaddan nasi balaan al-anbiya'u fal-anbiya' summal amsalu fal-amsal. Idza kana dinuhu syiddah, ubtuliya syiddah. Sesungguhnya kita menjumpai apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Orang yang paling keras ujiannya dalam kehidupan itu adalah para nabi. Dan orang-orang yang mengikuti para nabi. Kalau agamanya kuat, ujiannya juga kuat. Kalau agamanya rendah, recehan, maka ujiannya pun rendah dan recehan.
Pertanyaan kita, kenapa orang beriman tuh ujiannya berat? Kenapa mereka tidak mendapatkan kekayaan yang banyak, fasilitas yang berlimpah? Kenapa nggak gitu? Karena ujian itu kayak sesuatu yang sifatnya pahit untuk mengontrol kualitas kehidupan. Karena kenikmatan hidup dari fasilitas, sepinya ujian, itu kayak gula. Sebagaimana tubuh kita, tubuhnya saya, tubuhnya Pak Salim. Kalau terlalu banyak menyerap gula, maka justru semakin banyak gula, semakin merusak tubuh kita. Lambung kena, jantung kena, semua organ tubuh yang penting di dalam tubuh kita menjadi terkena dampaknya kalau tubuh kita ini terlalu banyak menampung gula. Ya, maka sesungguhnya fasilitas kehidupan, sepinya ujian itu kayak gula. Makanya ujian itu dihadirkan, itu sifatnya sesuatu yang sifatnya pahit untuk mengontrol supaya kualitas kehidupan tetap dimiliki sama orang yang beriman. Makanya diberikan ujian. Supaya di dalam ujian itu mereka merasakan keseimbangan di dalam kehidupan. Yang mana kalau kita orang yang beriman terus dikasih dengan fasilitas, maka ibarat tubuh yang terus mendapatkan asupan gula. Dan akhirnya itu betul-betul merusak. Dan itulah yang menjadikan kita paham kenapa orang yang beriman itu diberikan oleh Allah ujian demi ujian, supaya yang pahit itu mengontrol dari kenikmatan-kenikmatan yang sudah dia dapatkan supaya menjadikan seimbang antara yang manis dan yang pahit. Di sisi yang lainnya, kenapa orang yang beriman itu diberikan ujian yang begitu banyak pada kehidupan mereka? Karena pada dasarnya supaya orang beriman gampang bahagia ketika mereka diuji, setiap ujian itu memudahkan kita untuk menikmati apa yang ada pada kehidupan. Makanya Imam Ibnu Qayyim itu berkata, laqad ajma'atil uqala bi anna an-na'im la ya'ti bin na'im. Maka kita mendapati apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim itu berkata, seluruh orang yang berakal itu sepakat bahwasanya kenikmatan tidak datang dari kenikmatan, tapi kenikmatan datang dari sebuah ujian, musibah, kesempitan. Itu baru akan merasakan kenikmatan. Contoh gampangnya, kalau orang tidur terus, akhirnya tidur itu tidak menjadi nikmat. Karena apa? Ya karena memang dari pagi dia sudah tidur, akhirnya mau tidur lagi itu tidak bisa. Nikmatnya tidur sudah hilang karena sudah terlalu banyak tidurnya. Tapi kalau kita sampai 2 hari tidak tidur, misalkan ada satu masalah yang menguras konsentrasi kita, perhatian kita, sampai 2 hari kita tidak tidur, maka akhirnya kita tidur walaupun di atas kursi pun terasa nikmat. Kenapa? Karena terkadang apa yang datang pada kehidupan kita dari kesulitan supaya kita gampang untuk merasakan kenikmatan. Orang kalau makan, misalkan hari ini kita tidak puasa, mau makan, mau minum, ada gelas, di sini ada air putih dingin. Itu tidak terlalu menarik, karena memang saya dari pagi sudah banyak minum. Tapi kalau saya dari pagi misalkan puasa, mungkin melihat gelas, di sini ada airnya, itu penuh dengan kenikmatan ketika melihatnya. Maka itulah yang disifati oleh Imam Ibnu Qayyim. Kenapa sih orang beriman terkadang memiliki banyak ujian? Supaya dengan ujian itu menjadikan mereka mudah bahagia. Karena kenikmatan yang terus diberikan itu menghilangkan arti kenikmatan itu sendiri. Makanya disinilah kita mendapati pemilik nafsul mutmainnah itu mereka tenang, mereka tentram ketika mereka dzikrullah, mereka tunduk kepada Allah, mereka selalu rindu berjumpa dengan Allah dalam setiap perjumpaan mereka di dalam sholat. Lalu mereka memiliki hati yang lembut. Mereka memiliki hati yang lembut, hatinya takut kepada Allah, sekaligus pula hatinya lembut ketika mereka menjalani kehidupan. Maka itu yang kita peroleh dari poin yang pertama. Itulah pemilik nafsul mutmainnah. Hatinya lembut. Hatinya selalu merasa dekat dengan perjumpaan dia dengan Allah. Perjumpaan kita dengan Allah itu dalam beberapa hal. Dalam sholat, itu kita berjumpa dengan Allah. Di dalam taklim yang kita ikuti, itu perjumpaan kita dengan Allah. Sehingga ketika ada pada kehidupannya, ketika dia tidak sholat, ketika dia tidak mengikuti majelis taklim atau taman-taman ilmu, dia merasa ada yang kurang pada kehidupan mereka. Orang yang memiliki sifat dan kriteria semacam ini berarti dia telah memiliki salah satu poin di antara poin penting. Nafsul mutmainnah itu menjadikan kamu tenang, kamu tentram, di dalam kamu berzikir kepada Allah, kamu tunduk kepada perintahnya tanpa merasa berat, kamu merasa tenang ketika berjumpa dengannya pada waktu sholatmu, pada waktu kajianmu. Lalu hatimu merasa takut kepada Allah dan hatimu lembut di dalam kehidupan kamu beribadah kepadanya.
Itu yang dikatakan oleh sebagian ulama ketika mereka mendefinisikan sebuah nafsu yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Ibnu Abbas itu memiliki definisi yang lain. Jadi tambahan. Ibnu Abbas menambahi, disebut dengan nafsul mutmainnah itu adalah nafsu yang senantiasa membenarkan perkataan-perkataan yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Dia tidak mengedepankan akal, dia tidak mengedepankan rasio, dia tidak mengedepankan nafsu, tapi dia selalu mengedepankan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Ya. Setiap apapun yang datang kepadanya, kalau dia tahu apa yang datang kepadanya datang dari kalamullah, datang dari hadis Nabi, dengan hadis yang sahih, setiap ayatnya dengan penafsiran yang benar sebagaimana yang difahami oleh para sahabat, maka dia membenarkan. Dia meletakkan akalnya, hawa nafsunya, dia meletakkan yang trending, dia meletakkan yang viral di belakang. Tapi dia mendahulukan keimanan dia. Dia membenarkan setiap kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Sebentar. Sehingga orang-orang yang betul-betul nafsul mutmainnah itu apa? Dia meletakkan imannya itu di depan akalnya. Setiap dia mendapati sesuatu, dia beriman. Kalau dia tahu itu datang dari kalamullah. Dan apapun yang datang dari hadis Nabi ketika hadis itu sahih, maka dia imani, baru akal menerima. Dia tidak meletakkan akalnya di depan hatinya. Memeriksa dengan akalnya. Kalau akalnya menerima, baru hatinya beriman. Kalau akalnya tidak menerima, baru nanti hatinya menolak. Tidak gitu. Orang yang beriman itu meletakkan hatinya itu lebih terdepan daripada akalnya. Karena sebenarnya hati dan akal pun sebenarnya tidak pernah bertabrakan selama akalnya benar. Tapi masalahnya banyak orang yang terfitnah dengan akal. Dia taunya baru segini, tetapi dia tidak bisa memahami yang lebih jauh dari apa yang harusnya dia pahami. Makanya iman fungsinya menjangkau apa yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Sama ini kayak mungkin masalah yang sedang viral hari ini tentang masalah apakah di surga itu tidak ada bidadara, apakah di surga itu ada bidadari. Mari kita menjelaskan dari beberapa macam versi ya, karena pemilik nafsul mutmainnah itu adalah mereka yang tahu betul. Pemilik nafsul mutmainnah itu adalah yang selalu membenarkan apapun yang datang dari Allah dan Rasul. Sekarang kita bicara tentang bidadara dan bidadari. Kita tentunya paham. Poin yang pertama, bahwasanya Allah adalah zat yang sangat menyayangi setiap makhluknya, baik itu laki-laki dan perempuan. Tidak ada kezaliman pada sifatnya Allah dan tidak ada kezaliman pada setiap apapun syariat yang Allah turunkan pada kehidupan laki-laki dan perempuan. Makanya Allah menjelaskan, wa innallaha laisa bidzallamin lil 'abid. Allah itu tidak pernah zalim kepada kehidupan hambanya. Ini harus kita pahami dulu, poin yang pertama ini. Supaya nanti kita memudahkan kita untuk selalu membenarkan apapun syariat yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Allah tidak pernah zalim, Allah tidak pernah jahat. Nah, kalau ada orang yang berkata bahwasanya Allah itu zalim, ada orang yang berkomentar Allah itu jahat, ya sudah selesai, tidak usah kita lanjutkan apapun yang kita bahas kalau titik tolaknya sudah berbeda. Dan orang yang suka mengatakan Allah zalim, Allah jahat, kita bertanya ulang kepada mereka. Terus kalau Allah itu zalim, kalau Allah itu jahat, terus siapa yang tidak zalim di atas muka bumi ini? Kalau Allah saja dituduh manusia bahwasanya Allah itu zalim. Tidak masuk akal bagi kita Allah itu zalim bagi kehidupan hambanya. Ngapain Allah menciptakan manusia, menciptakan makhluk, lalu Allah mendolimi? Itu tidak masuk akal. Rasionalitas kita nggak bisa nerima. Kalau memang Allah mau mendolimi manusia, gampang kok, tidak usah diciptakan, sudah selesai. Ngapain Allah menciptakan makhluk, lalu diciptakan semua yang dibutuhkan makhluk dari kenikmatan dan kebutuhan hidup, lalu tiba-tiba Allah mendolimi? Tidak ada untungnya, tidak ada profitnya bagi Allah untuk mendolimi. Dan kalau ada orang yang merasa bahwasanya dia didolimi, kita katakan, emang sepenting apa hidupmu sampai kamu merasa didolimi sama Allah? Apa profitnya bagi Allah mendolimi antum dan mendolimi saya? Tidak ada profitnya. Disitulah kita paham, Allah itu tidak pernah zalim. Yang kedua, kita harus paham sayangnya Allah kepada wanita begitu besar. Ya, bukan kaum feminisme yang sayang kepada wanita. Enggak, manusia itu sesayang-sayangnya dia kepada manusia itu pasti sayang itu ada syarat. Itu sayangnya makhluk. Sayangnya makhluk itu pasti ada syarat. Dan ada harga yang harus dibayar. Itu sayangnya makhluk.
Tapi sayangnya Allah itu tidak meminta syarat. Dan tidak ada zat yang paling sayang kepada wanita kecuali Allah. Makanya kita lihat bagaimana Allah itu memudahkan perempuan untuk mendapatkan jalan ke surga. Perempuan tidak disuruh keluar dari rumah, mereka cukup di rumah. Di dalam rumahnya sudah dapat pahala. Ketika dia ingin mendapatkan surga, bagaimana dia mendapatkan ridho dari suaminya, sudah mendapatkan 8 pintu surga memanggilnya. Dia kalau sholat tidak perlu sholat ke masjid, dia cukup sholat di dalam rumah, sholatnya di dalam rumah, di ruangan yang tertutup sama dengan laki-laki yang datang ke masjid. Dikasih libur oleh Allah setiap 1 bulan 1 pekan untuk istirahat dari lelahnya, beban dia ketika menghambakan diri kepada Allah. Ketika dia nikah, maka urusan yang dia harus hadapi ditanggung sama suaminya dulu. Karena yang bertanggung jawab terhadap dirinya itu adalah suaminya. Itulah kelebihan. Untuk menunjukkan bahwasanya Allah itu zat yang paling sayang kepada kaum wanita. Jadi orang yang paling sayang terhadap wanita itu bukan kaum feminisme, bukan sekulerisme, bukan liberalisme. Mereka ngomong kosong itu kalau mereka ngomong kami sayang sama perempuan. Sayangnya mereka itu ada sebuah niat. Kalau Allah itu sayangnya betul-betul mutlak. Dia tidak relatif. Dia betul-betul mutlak kepada setiap makhluknya. Terutama kepada kalangan wanita. Ini yang kedua cara kita menjawab dulu. Yang ketiga, supaya kita memahami tentang arti ini, karena ini sedang tren dan sedang viral ya. Yang ketiga, kenapa di surga itu ada bidadara, tidak ada bidadari? Yang ketiga, kita harus paham bahwasanya walaysa dzakaru kal unsa. Allah sudah nyampaikan kepada kita laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Proses penciptaannya tidak sama, proses latar belakang background hidupnya tidak sama, bagaimana dia melihat sesuatu tidak sama, cara dia menyikapi dan melihat kehidupan tidak sama. Itulah laki-laki dan perempuan itu memang tidak sama. Memang sejatinya mereka tidak pernah sama. Mereka itu laki-laki dan perempuan itu sejatinya tidak pernah sama, kata Allah. Cara dia melihat sesuatu dengan perasaannya, laki-laki dengan logikanya aja sudah beda. Sama dengan ujiannya, fitnahnya laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Fitnahnya laki-laki adalah perempuan. Fitnahnya laki-laki itu perempuan. Dia menghadapi fitnah yang paling besar dalam hidupnya itu masalah perempuan. Fitnahnya perempuan bukan laki-laki. Fitnahnya perempuan itu harta, fitnahnya perempuan itu perhiasan, fitnahnya perempuan itu perasaannya. Maka itulah yang menjadikan fitnahnya perempuan itu bukan laki-laki. Maka ketika kita sudah paham poin 1, poin 2, poin 3, disinilah kita akhirnya bisa menyampaikan, oh kalau begitu, berarti kita sudah bisa menjawab, kenapa di surga itu ada bidadara, tidak ada bidadari? Jawabannya, 1, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Yang pertama adalah Allah tidak pernah ditanya, tapi kitalah yang ditanya. Ini jawaban akidah dulu. Namanya Allah kok, ya Allah tidak pernah ditanya, itu terserahnya Allah. Allah yang memiliki kehidupan kita kok. Kita ini kan miliknya Allah. Miliknya Allah kok protes? Miliknya Allah kok banyak ngomong? Miliknya Allah kok banyak komen? Makanya sesungguhnya kita ini makhluknya Allah. Hidup itu bukan miliknya kita. Hidup itu miliknya Allah. Karena Allah zat yang kita sembah. Ini jawaban akidah dulu. Jawaban yang kedua, kenapa di surga itu ada bidadara, ada bidadari, tidak ada bidadara? Karena sesungguhnya supaya setiap laki-laki yang fitnah paling besar dalam hidupnya itu adalah perempuan, maka seakan-akan ketika diceritakan ada bidadari dalam kehidupan di akhirat, seakan-akan Allah itu ingin menyampaikan kepada kita, jangan deketi dan jangan kamu nodai wanita-wanita yang aku ciptakan di dunia dengan cara yang aku benci. Jagalah dirimu dari yang haram supaya kamu mendapatkan sesuatu yang nikmat yang ada dalam kehidupan di surga yang dihalalkan oleh Allah. Beda dengan perempuan. Kenapa perempuan tidak ada bidadara di akhirat? Karena sesungguhnya tidak ada bidadara dalam kehidupan di surga. 1, perempuan itu fitnahnya bukan laki-laki. Wanita itu cukup dengan 1 laki-laki yang betul-betul bertanggung jawab, dia cintai, dia sudah cukup. Makanya nanti mereka cukup dengan suami mereka. Yang kedua, wanita itu kalau diceritakan ada bidadara dengan fisiknya yang dadanya misalkan six pack, perutnya six pack, bagaimana mungkin kulitnya sawo matang, dan lain sebagainya. Wanita malu. Kenapa? Pada dasarnya wanita itu memiliki fitrah malu. Mereka memiliki fitrah malu, malah malu perempuan semacam itu. Kenapa? Wanita itu yang dicari adalah laki-laki yang betul-betul bertanggung jawab untuk dirinya dan mencintai dirinya. Itu fitrahnya perempuan itu semacam itu. Dan fitrahnya perempuan itu karena fitnahnya adalah perhiasan, rumah,
Makanya Allah memberikan kepada para wanita nanti panennya ketika di akhirat itu panennya mereka mendapatkan rumah, mereka mendapatkan perhiasan. Dan dijadikan bagaimana wajah mereka selalu mengalami peningkatan kecantikan setiap pekannya. Itu yang menjadi jawaban kita. Jadi jangan, kalau orang tidak memiliki nafsul mutmainnah, mungkin imannya nggak nyampe. Akalnya juga nggak nyampe, karena biasanya juga bodoh gitu. Akalnya nggak nyampe. Udah kebanyakan bicara. Makanya pemilik nafsul mutmainnah itu kata Ibnu Abbas itu apa? Kata Ibnu Abbas, nafsul mutmainnah itu adalah mereka yang selalu membenarkan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kalau akalnya belum menjangkau, dia nggak buru-buru ngomong. Dia nggak buru bicara. Kalau bodoh, tahulah kadar kebodohannya. Kalau memang bodoh itu tahu kadar kebodohan. Yang menjadikan ruwetnya hari ini di masyarakat itu karena banyak orang bodoh dikasih akses untuk bicara. Kalau memang ilmunya belum nyampe, kalau pemilik nafsul mutmainnah itu apa? Pemilik nafsul mutmainnah itu, kalau mereka menjumpai sesuatu dari kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, itu belum mampu menjangkau, mereka mendahulukan keimanan. Karena fungsinya iman untuk menjangkau apa yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Karena akalnya manusia itu relatif. Pelan-pelan berproses akalnya manusia itu. Dulu pada zaman Rasul belum ada mobil. Kemudian akalnya manusia berproses. Akhirnya ada namanya motor, ada mobil. Itu menyesuaikan. Sesuai dengan anugerah akal yang Allah berikan kepada manusia. Makanya orang yang terdepan itu orang yang selalu mengimani setiap petunjuk yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, karena sejatinya petunjuk Allah itu tidak pernah salah. Kalaupun akal hari ini tampaknya belum bisa memahami, maka sebagai orang yang memiliki nafsul mutmainnah, maka mereka akan berkata, akal saya belum menjangkau, berarti saya harus menggunakan iman. Satu waktu, akal akan diberikan oleh Allah petunjuk untuk bisa memahami syariat itu. Tapi iman sudah diberikan lebih dahulu. Saya sudah sering sekali menyampaikan beberapa contoh bagaimana kita harus senantiasa menggunakan akal dan iman itu secara tepat. Dulu pada zaman Rasulullah, dalam masalah ringan aja, ada syariat menjilat. Nah, tangan ketika kita makan pakai tangan. Kalau sunnahnya makan pakai tangan. Bukan berarti pakai sendok nggak boleh. Boleh silahkan pakai sendok. Kalaupun makan pakai tangan, ya, maka disunahkan menjilat. Kenapa ada syariat menjilat? Dulu para sahabat tidak ngerti, cuma mereka ngelihat Nabi menjilat tangannya. Setelah ratusan tahun baru dikemukakan, baru ketemu. Ternyata menjilat jari jemari itu terdapat enzim yang membantu menetralisir apa yang ada di lambung. Ada di tangan kita. Kenapa Rasulullah dulu makan buah dulu sebelum makan daging? Dulu para sahabat tidak ngerti, cuma para sahabat selalu mendahulukan kurma sebelum makan yang berat. Nah, ternyata hari ini baru terbukti, oh ternyata pola makan buah itu yang benar adalah makan buah dulu baru makan nasi. Kapan ditemukan? 1400 tahun setelah para sahabat wafat. Kenapa ketika dijilat anjing itu ternyata harus dibasuh 7 kali dan salah satunya pakai tanah? Ternyata sekarang baru ketemu dalam penelitian. Karena ada virus-virus di dalam jilatan anjing itu yang tidak bisa hilang kecuali ketika air dicampur dengan tanah. Kapan ketemunya? Ratusan tahun setelah dulu orang-orang yang beriman mengimani syariat itu meninggal dunia. Dulu ketika para sahabat pakai siwak, mereka hanya tahu Nabi pakai siwak, mereka pakai siwak. Secara penelitian mereka tidak paham. Ternyata berpuluh-puluh tahun, beratus tahun baru ditemukan bagaimana fungsinya siwak. Sampai sekarang perusahaan-perusahaan besar pun memiliki varian produk yang bernama siwak. Kenapa semacam itu? Karena itulah yang kita harus pahami. Orang yang terdepan itu orang yang selalu mengimani syariat. Ya? Jadi orang yang paling bodoh adalah orang yang berbicara tentang syariat dengan akalnya. Ini orang paling bodoh. Dan orang yang semacam ini biasanya, orang-orang yang semacam ini tuh biasanya apa? Biasanya akan menyebabkan banyak fitnah. Pada kehidupan manusia itu banyak fitnahnya. Ya? Makanya inilah yang kita harus, makanya kalau sudah bicara keimanan itu nggak usah dikomentari. Ya, ada orang yang kerjanya itu mengomentari keimanan gitu, dikomentari keimanan, dikatakan tolol lah, bodoh. Orang kayak gini tuh mungkin sudah melampaui batas. Ya, makanya inilah yang menjadikan kita memahami. Ibnu Abbas itu berkata, jadi Ibnu Abbas itu lalu menyampaikan kepada kita bahwasanya
Pemilik nafsul mutmainnah itu siapa? Pemilik nafsul mutmainnah itu adalah mereka yang selalu membenarkan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ayat datang, dibaca tafsirnya. Hadis datang, dilihat derajat hadisnya dan syarahnya, penjelasan para ulama. Ketika sudah datang, sudah dibenarkan dia. Walaupun mungkin belum bisa mengerjakan. Maaf ya Bapak dan Ibu, tolong dibedakan antara menolak syariat dan belum bisa mengamalkan syariat. Ada orang yang mereka membenarkan syariat tapi belum bisa mengerjakan. Orang semacam ini baik, walaupun belum bisa mengamalkan syariat, tapi dengan ketiadaan dengan kelemahan yang dia miliki ketika belum mampu mengamalkan syariat, maka sesungguhnya dia akan dibantu oleh Allah satu waktu. Beda dengan orang yang menolak. Kadang-kadang ada orang yang tidak bisa melakukan sesuatu dari satu syariat, lalu dia tolak, dia dustakan syariat itu. Ini beda. Ada orang yang tidak berhijab hari ini karena dia tahu hijab itu wajib, cuma dia belum mampu. Dia khawatir tidak istiqomah nanti kalau pakai. Orang semacam ini lebih baik walaupun dia belum bisa mengamalkan syariat hijab di dalam menutup aurat. Beda dengan orang ketika tidak memakai hijab, dia merasa, alah nggak usah pakai hijab. Orang pakai hijab sombong. Oh, yang penting hatinya. Syariat ditolak. Ini beda kedudukannya. Orang yang memiliki nafsul mutmainnah itu selalu membenarkan. Walaupun terkadang ada 1-2 syariat yang belum bisa dia kerjakan secara idealis dan maksimal, secara idealis dan sempurna. Tapi dia membenarkan. Dia tidak mengomentari. Dia tidak mencemooh. Dia memberikan takzim, penghormatan kepada syariat itu. Maka kata Ibnu Abbas, orang yang semacam ini memiliki nafsul mutmainnah. Ya. Di sisi yang lainnya, Qatadah menyampaikan juga, sesungguhnya orang yang memiliki nafsul mutmainnah, kalau kata Qatadah sedikit berbeda dengan Ibnu Abbas. Imam Qatadah mengatakan, orang yang memiliki nafsul mutmainnah itu orang yang mukmin yang nafsunya tenang dengan apa yang dijanjikan Allah. Dia yakin dalam kehidupan di akhirat itu ada pengadilan. Makanya dia tenang ketika didolimi. Dia tahu nanti ada hari pengadilan Allah. Ketika dia berbuat baik, kadang-kadang lelah, dia letih. Lalu dia ingat apa yang dijanjikan oleh Allah dengan gemericik air di surga. Menjadikan dia menata kembali apa yang menjadi ketaatan dia. Maka itu pemilik nafsul mutmainnah. Lalu dikatakan oleh Imam Qatadah, dia selalu tenang ketika sudah melihat asma dan sifatnya Allah yang sempurna. Ketika dia tahu Allah itu asy-syafi atau Allah itu maha penyembuh, maka dia tenang. Ketika dia tahu Allah itu maha rahman, dia mengerti Allah maha rahim, menjadikan dia tenang. Hidupnya terus yakin kepada Allah yang sempurna ketika mengurus setiap makhluknya. Dan tidak ada satupun urusan yang dia jalani kecuali semua itu merupakan bagian dari pengawasan Allah yang sempurna. Hatinya terkoneksi terus dengan sifat-sifat Allah. Setiap waktunya. Sekalinya dia melewati satu momen tertentu, dia kembalikan kepada sifat Allah yang mengurus dia. Tiba-tiba kerja, ada ancaman PHK besar-besaran di kantornya dia. Dia ingat Allah itu Rozak. Maka kekhawatiran, ketakutan dengan adanya ancaman PHK menjadikan dia lebih tenang daripada ancaman PHK itu datang ke telinganya. Karena apa? Dia tahu adalah Allah itu Rozak yang memberikan rezeki kepada setiap hambanya. Ya. Maka itu yang menjadikan akhirnya mereka betul-betul dalam kondisi yang tenang di hadapan asma dan sifatnya Allah. Dia tenang ketika melihat kematian. Artinya ketika melihat kematian dengan apa yang terjadi pada kematian, kata Qatadah, dia mungkin takut, tetapi dia tidak pernah benci kepada kematian. Sudah sering saya menyampaikan kalau di dalam kajian At-Tadhkirah itu, bedakan antara takut sama benci. Kita sebagai orang yang yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, kadang-kadang kita takut sama kematian. Iyalah. Kita ingat dosa, kita ingat maksiat, kita ingat kelalaian kita ingat bagaimana amal kita belum maksimal. Wajar kadang-kadang kita takut, tapi takut itu tidak boleh mengalahkan prasangka. Beda dengan orang yang benci sama kematian. Jadi bedakan antara benci, saya benci kematian. Nah itu jangan. Yang kita harus selalu miliki adalah rasa takut. Tapi rasa takut itu tidak boleh mengalahkan prasangka bahwasanya Allah itu sayang sama kita. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih dari apa yang telah kita kerjakan. Allah menerima maafnya kita dan menerima
kesalahan kita ketika kita beristighfar dan memohon ampunan kepadanya, maka itu yang menjadikan akhirnya dia tenang. Kadang takut, kadang berharap, kadang dia takut. Lalu dikatakan oleh Imam Qatadah, orang-orang yang memiliki nafsul mutmainnah bukan hanya tenang ketika melihat kematian, bukan hanya dia tenang ketika merenungkan tentang sifat-sifat Allah yang sempurna, dia juga merasa tenang ketika dia mendapati takdir. Apapun takdir yang Allah berikan kepadanya disikapi dengan sikap yang lapang, dengan sikap yang ridho terhadap apapun yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Kalaupun dia mendapati takdir yang buruk menurut dia, maka tidak ada yang dia salahkan kecuali dirinya. Dan dia berharap di balik takdir yang buruk itu ada hikmah kebaikan yang pasti dia akan peroleh. Nah, karena saya sudah sering menyampaikan ya, kadang-kadang takdir itu menurut kita buruk karena ilmu kita yang terbatas. Padahal bisa jadi dari takdir yang kita sangka buruk, ujung dari takdir itu kalau kita ikutin dengan sabar, ujung dari takdir itu adalah sebuah kebaikan manis yang Allah sudah janjikan untuk kita. Mari kita lihat ya bagaimana Nabi pernah mengalami sebuah perkara berat. Beliau menghadapi tekanan dan pressure warga kota Mekah kepada dakwahnya beliau itu sudah melampaui batas. Nabi harus terusir dari kampungnya, Nabi terusir dari kampung halamannya, beliau pindah ke kota Madinah. Kalau menurut kacamata biasa manusia, kan Nabi terusir dari tempat tinggalnya. Tapi ternyata di kota Madinah itulah tempat yang memberikan kemenangan dan kejayaan dari dakwahnya Rasulullah SAW. Kadang-kadang kalau kita boleh mengambil makna dari kejadian Mekah dan Madinah yang dilewati Nabi, kadang-kadang Allah itu memberikan kepada kita episode kehidupan sebagaimana kota Mekah, karena Allah sedang merencanakan Madinah untuk kita. Yang kita lakukan adalah menunggu di ruang tunggu dengan baik apa yang Allah rencanakan di balik setiap ujian, karena setiap ujian dan kesulitan selalu disertai dengan dua kemudahan. Nah, ini dipahami baik oleh orang yang memiliki nafsul mutmainnah. Dia nggak pernah menyalahkan dirinya, tidak pernah menyalahkan takdir, karena ketenangan yang dia berikan bukan hanya di dalam sholat, tapi ketenangan yang dia berikan ketika dia menghadapi takdir, yang terkadang takdir itu tidak sesuai dengan apa yang dia rencanakan. Ya, itu kata Qatadah. Sebagian para ulama selain dari Qatadah dikatakan bahwasanya para ulama, para salaf mengartikan bahwasanya nafsul mutmainnah itu adalah orang yang betul-betul dia ridho kepada keputusan yang datang dari Allah dan dia pasrah. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwasanya orang yang memiliki nafsul mutmainnah itu adalah orang yang mereka tidak terbebani dengan setiap perintah yang Allah turunkan kepadanya. Ya, karena dia memang berkebutuhan terhadap ketaatan itu supaya mendekat kepada Allah. Ibadah itu kan kebutuhan sebenarnya secara kacamata yang benar dari pandangan syariat. Ibadah itu adalah kebutuhan, bukan kewajiban sekedar diberikan kepada kita, tapi sebenarnya adalah kebutuhan kita untuk mendekat kepada Allah. Orang yang memiliki nafsul mutmainnah, sebagian ulama mengatakan dia menempatkan sebuah ketaatan itu sebagai sebuah kebutuhan, tidak sekedar menjadi sebuah kewajiban. Ketika dia mengartikan setiap ketaatan yang dia berikan itu merupakan sebuah kebutuhan dia untuk terus mendekat kepada Allah, maka dia merasakan keikhlasan dan kesetiaan terhadap setiap ketaatan itu karena dia tahu itu merupakan sebuah kebutuhan dia untuk mendekat kepada Allah. Dia justru lemes kalau dia tidak melakukan ketaatan, karena energinya menjadi terkuras kalau dia tidak dekat dengan Allah. Kita ingat ya, dulu waktu saya kecil itu ada kartun namanya Popeye si bajak laut. Dia kalau dekat bayam itu jadi kuat. Kalau dia sedang berhadapan dengan preman, begundal yang ada di kartun itu, maka dia selalu cari bayam. Kalau sudah makan bayam, maka dia menjadi kuat. Pada dasarnya, kalau boleh kita ngambil sebuah ilustrasi dari kartun itu, orang yang memiliki nafsul mutmainnah ini dipotret oleh sebagian para ulama, yaitu adalah mereka yang merasakan betul kekuatan yang mereka dapatkan setelah mereka itu taat kepada Allah. Sekarang kita tanya, Umar Mita, Pak Salim, dan semua dari kita. Apakah engkau merasakan kekuatan setelah melakukan ketaatan ataukah tidak?
Kalau betul kita merasakan kekuatan, setelah sholat kita bertambah kekuatan kita, setelah sedekah bertambah kekuatan kita, setelah kita berprasangka yang baik kita merasakan kekuatan kita bertambah dalam kehidupan. Karena memang sejatinya ketaatan itu memberikan kekuatan, sebagaimana kemaksiatan itu menghabiskan energi kebaikan kehidupan kita. Maka setiap ketaatan yang dilakukan oleh manusia ketika menambah ketaatan, menambah kekuatan setiap ketaatan itu berarti tidak ada yang merasakan ini kecuali nafsul mutmainnah. Makanya Nabi kalau lagi banyak hal yang melelahkan, jawaban Nabi itu Masya Allah ya. Arihna bis sholat, istirahatkanlah kami dengan sholat. Jadi kalau ada seseorang tuh kalau dia misalkan dia berjalan gitu, kalau saya pakai hijab itu saya merasa lebih kuat daripada saya tidak memakai hijab. Berarti hatinya sudah mulai memiliki sebuah definisi nafsul mutmainnah. Saya kalau keluar nggak pakai hijab itu lemes rasanya. Rasanya tidak nyaman ketika setiap mata melihat bagian tubuh saya. Tapi ketika saya pakai hijab, bagaimana gamis saya longgar, tidak menampilkan lekuk tubuh saya merdeka dari pandangan orang yang tidak menilai tubuh saya dan anggota fisik saya merasa kuat. Nah, itu termasuk salah satu di antara pelita nafsul mutmainnah. Kalau saya ngaji, kok saya merasakan kekuatan ya. Setelah ngaji kok Masya Allah ya, ini kekuatan. Karena setiap kajian ilmu itu kan memberikan narasi. Narasi itu kekuatan sebenarnya. Karena kekuatan itu tidak selalu dari pola makan, tidak selalu dari vitamin. Berapa banyak orang yang makan vitamin tetapi tidak memiliki kekuatan untuk memberikan kualitas dalam kehidupan mereka. Karena kekuatan kita itu narasi. Yang kita dapatkan di setiap kajian, kita mendapatkan narasi yang membangkitkan semangat kita. Itu kalau ada orang yang selalu merasa mendapatkan kekuatan setelah dia melakukan ketaatan dia kepada Allah, itu cirinya orang yang memiliki nafsul mutmainnah. Ya. Jadi hidupnya itu betul-betul menempatkan ketaatan itu menjadi sebuah kebutuhan, bukan sekedar menjadi kewajiban. Ini teguran untuk kita semuanya, terutama untuk saya. Jadi orang yang memiliki nafsul mutmainnah itu selalu menempatkan ketaatan itu kekuatan dan kebutuhan dia, bukan sekedar kewajiban. Ketika seorang yang memiliki nafsul mutmainnah pada hatinya, memiliki nafsul mutmainnah pada jiwanya, para ulama salaf lalu mengatakan, kalau dia sudah melihat ketaatan itu adalah kekuatan untuknya, maka dia akan menjalani ketaatan itu dengan setia dan ikhlas, karena itu kebutuhan dia. Jadi ketika ada orang, dia berdagang, dia justru malah nggak terbalik, wah saya kalau nggak minjem riba nggak bisa. Dia merasa kekuatannya itu datang setelah mendapatkan pinjaman riba. Itu belum memiliki nafsul mutmainnah. Tapi kalau dia mengatakan, wah, bismillah, kita tidak pakai riba, justru kita yakin sama Allah. Yakinnya sama Allah. Dia mendapatkan kekuatan setelah dia meninggalkan riba, bismillah dia tinggalkan riba, lalu dia merasa kuat ketika tidak lagi bersinggungan dengan riba. Berarti itu merupakan salah satu di antara pelita yang hidup dari pemilik nafsul mutmainnah. Jadi orang yang merasakan sebuah ketaatan memberikan kekuatan kepadanya, lalu setiap ketaatan yang dia kerjakan terus memompa kebaikan untuknya dalam melakukan kebaikan. Sebagaimana Popeye ketika dia mendapatkan bayam memberikan kekuatan untuknya, maka itulah perumpamaan yang paling gampang untuk dipahami. Pemilik nafsul mutmainnah itu para ulama salaf mengatakan, pemilik nafsul mutmainnah, pemilik jiwa yang tenang itu adalah mereka merasakan setiap ketaatan itu memberikan kekuatan. Jadi mereka merasa mendapatkan kekuatan di balik setiap ketaatan yang mereka kerjakan. Masya Allah. Ya. Lalu dikatakan di sini, ya. Terus maka mereka begitu ketakutan dengan syahwat. Mereka begitu ketakutan dengan syahwat atau pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Mereka ketakutan terhadap dosa, mereka ketakutan terhadap kemaksiatan, karena tahu di balik setiap kemaksiatan itu ada sebuah kerusakan yang akan menanti dia. Kan saya sudah sering menyampaikan berulang-ulang untuk menjadi nasihat untuk kita semuanya. Dosa itu kayak lumpur hidup. Dosa itu selalu meminta tumbal. Dia lumpur hidup dan dia meminta tumbal. Kayak lumpur hidup kan minta tumbal. Itu sudah kaidah dari dosa. Mau kita terima nggak terima, silahkan. Allah tidak butuh penerimaan dan keridhaan dari kita. Tapi tidaklah Allah menetapkan ini dosa, ini maksiat, kecuali di balik setiap dosa dan kemaksiatan itu ada sebuah tumbal yang harus dibayar
oleh orang yang melakukan dosa itu. Orang yang zina dengan wanita, perempuan-perempuan di luar rumahnya, selain istrinya, apa tumbalnya? Tumbalnya dia tidak bisa menikmati yang halal. Orang yang minum khamr, tumbalnya apa? Dia tidak bisa menikmati minuman-minuman yang halal. Kecuali hidupnya harus minum khamr. Dalam apapun kondisi kalau dia sudah kecanduan. Maka itulah yang kita dapati dari keterangan para ulama. Dosa dan kemaksiatan itu selalu meminta tumbal. Dosa dan kemaksiatan itu meminta tumbal. Maka pemilik nafsul mutmainnah itu tahu. Dosa itu dia tinggalkan bukan karena pressure dan tekanan. Tapi dia itu tahu betul bahwasanya setiap dosa ini akan menjadikan kenikmatan yang sudah dia dapatkan itu menjadi hilang. Laki-laki ketika dia ada godaan, dia tahu nih godaan ini kalau saya respon akan mengurangi kenikmatan saya bersama istri saya yang halal. Jadi orang yang memiliki nafsul mutmainnah itu dia berada pada kondisi betul-betul dia merasakan kekuatan di dalam ketaatan, tetapi dia merasa khawatir terhadap setiap dosa. Sebagaimana ketika kita melihat dalam kartun itu kayak Superman, dia takut dengan batu kripto kalau tidak salah nama batunya ya. Nama batunya Krypton. Superman itu sekuat apapun kalau udah ngelihat Krypton dia lemes. Ya, dia lemes kayak gitu. Maka sesungguhnya sama orang yang beriman yang dikatakan dan dipotret oleh para ulama salaf itu apa? Para ulama salaf itu mengatakan dia akan bertambah taat, dia bertambah kekuatan ketika melakukan ketaatan, tapi di sisi yang lainnya dia khawatir terhadap dosa dan kemaksiatan karena tahu di balik setiap dosa dan kemaksiatan itu ada harga yang harus dibayar. Karena dosa itu pasti minta bayaran. Jangan dikira setiap kenikmatan dosa tidak meminta bayaran. Makanya penyimpangan dosa itu selalu ujungnya itu ada penjelasan secara ilmiah untuk membayar itu. Homo. Bukankah banyak sekali penyakit yang membayangi orang yang homo? Orang yang zina. Bukankah banyak sekali penyakit yang membayangi orang yang berzina? Itu baru penyakitnya. Secara penelitian aja. Maka akhirnya disitulah kita mendapati. Jadi pemilik nafsul mutmainnah itu dia ketakutan sama dosa. Bukan karena terpaksa dia meninggalkan dosa. Karena dia tahu di balik dosa itu akan membayar mahal setiap kemaksiatan dan dosa itu. Ya. Ketika dia tergoda dengan perzinahan, maka dia ketakutan. Kenapa? Akan mengurangi nikmatnya halal dia bersama anak perempuannya. Akan mengurangi nikmat halal dia bersama istrinya. Mungkin akan mempengaruhi bagaimana nanti bisnisnya ketika pikirannya pecah. Akhirnya dia menjauhi dosa karena kesadaran. Karena tahu di balik setiap dosa itu ada kerusakan. Dan itu yang harus kita mengerti. Saya pernah ada seseorang ikhwan cerita tentang bagaimana dampaknya minuman keras. Khamr. Ya. Dia bercerita tentang sebuah film di Hollywood. Ada film Hollywood seorang pilot itu yang dia itu kecanduan dengan khamr gitu. Sampai dalam perkara apapun dia kecanduan khamr. Intinya dia akhirnya sempat diproses di persidangan dan akhirnya menjadi momen baginya ketika dia kecanduan alkohol itu, dia jauh dari anaknya, berpisah dengan istrinya dan lain sebagainya. Ini cerita. Ini Hollywood menceritakan tentang seorang pilot yang kecanduan khamr. Saya ketika mendengarkan itu saya berkata kepada beliau, orang yang berilmu itu sebenarnya tahu. Antum sebenarnya film ini nggak ada. Kita ini harus tahu betul setiap apapun yang dilarang oleh Allah itu pada sejatinya itu memang di situ ada kerusakan. Karena tidak mungkin kalau ada satu perkara yang misalkan dosa itu tidak memberikan kerusakan, pasti perkara itu sudah dihalalkan oleh Allah untuk kita. Kenapa? Karena Allah itu Maha Penyayang. Karena sifat Maha Penyayangnya Allah itu tidak mungkin Allah itu melarang kita pada sesuatu yang di situ ada manfaatnya. Tidak mungkin, mustahil bagi zat yang penyayang itu melarang kita pada sesuatu yang ada manfaatnya. Kalau sampai dilarang, itu pada dasarnya karena di situ ada kerusakan yang menanti. Karena Allah Maha Penyayang kepada Umar Mita, kepada kita semuanya. Karena kemaha penyayangan Allah dan kemaha pengasihan Allah yang menjadikan Allah melarang. Makanya orang yang memiliki nafsul mutmainnah itu tahu dia itu menyembahnya sama Allah yang sempurna. Sempurna kasih sayangnya, sempurna hikmahnya, sempurna sifat-sifatnya dan tidak ada satupun celah sedikit pun pada dirinya Allah. Itulah yang menjadikan dia ketika meninggalkan dosa bukan karena tekanan,
Bukan karena merasa terpaksa dia meninggalkan dosa itu, karena dia tahu di balik dosa itu ada tumbal yang terlalu mahal yang harus dia bayar. Ya? Kita sudah sering lihat kejadian-kejadian mungkin di mana? Di Instagram, di YouTube, kejadian perempuan, laki-laki selingkuh dengan ini. Akhirnya apa yang ditimbulkan? Dia jauh dari anak. Dia akhirnya berpisah dengan istrinya dan mungkin berpisah dengan suaminya. Berbagai macam kerumitan hidup akhirnya terjadi tepat ketika dia membuka salah satu pintu dosa. Berapa banyak orangnya akhirnya, kemarin saya melakukan perjalanan, ada yang cerita ikhwan itu, dia sendiri yang merasakan betul, dia sudah tahu hukum riba, tapi pada saat itu dia tergiur untuk tetap bertransaksi riba. Padahal dia sudah tahu hukumnya. Apa yang terjadi? Allah jadikan bagaimana yang dia dapatkan ambruk semuanya. Di situ karena riba. Jadi orang ketika dia memiliki nafsul mutmainah itu apa? Dia hatinya itu sudah tahu bahwasanya Allah itu maha penyayang kepada dirinya. Sehingga dia sikapi apapun yang datang dari Allah itu dengan sikap yang betul dan sikap yang benar. Apapun perintah, dia tahu di situ ada kekuatan. Dia lakukan perintah itu. Apapun dosa, dia tahu di balik dosa itu ada kerusakan. Dia tinggalkan dosa itu. Dia tidak butuh apapun karena dia tahu setiap dosa itu akan meminta tumbal yang harus dia berikan. Makanya akhirnya pemilik nafsul mutmainah itu selalu dalam kondisi yang semacam itu. Maka kalaupun dia pemilik nafsul mutmainah itu disebutkan juga, nafsul mutmainah terjaga dari kegelisahan untuk bermaksiat dan kejulannya menuju taubat dan kenikmatan. Kalaupun dia pernah terjebak dalam dosa, pemilik nafsul mutmainah itu mereka dibimbing oleh Allah untuk bertaubat. Jadi mereka dibimbing oleh Allah untuk bertaubat. Maka mereka menjadi orang yang berpindah dari keraguan menuju kepada ilmu. Artinya mereka mencintai ilmu untuk membebaskan kebodohan mereka di dalam kehidupan. Jadi tidak ada itu pemilik nafsul mutmainah nggak suka dengan kajian. Tidak ada. Mereka suka dengan setiap ilmu yang mereka peroleh dari nasihatnya Allah dan Rasulnya untuk membebaskan dia dari titik bodohnya dia dan titik butanya dia yang tidak kelihatan. Yang mana dilihatkan oleh ilmu. Ketika dia mempelajarinya, dia tidak nyaman menjadi orang yang bodoh dalam persoalan agama. Makanya dia terus belajar, ya. Maka dia kemudian akhirnya di situ pemilik nafsul mutmainah diterangkan kembali dalam halaman 83. Maka dia akan menggunakan sisa umurnya untuk melengkapi kekurangannya, menghidupkan yang telah dia lewati, membenahi apa yang rusak pada kehidupannya yang telah dilalui, lalu memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada pada hidupnya hari ini untuk dia kerjakan menutupi segala kekurangan-kekurangan di masa lalu. Jadi sebagian ulama salaf itu mengatakan terkadang ada nafsu mutmainah itu asalnya dia sebelum dia tua dia pemilik nafsu yang buruk, nafsu lawamah. Bisa jadi ada orang berpindah dari nafsu lawamah lalu karena dia terus berusaha pindah dia menuju nafsu mutmainah. Bisa jadi ada orang, Bapak, kalau kita ngelihat dari penjelasan para ulama tazkiyatun nafs, bisa jadi ada orang ketika umur 30, dia itu pemilik nafsu lawamah. Tapi ketika umur 40, dia ternyata pemilik nafsu mutmainah. Bisa berubah sesuai dengan kondisi kekuatan dia untuk merespon setiap kebaikan. Nah, ketika orang itu memiliki nafsu mutmainah, ketika pernah melewati masa-masa kelam, ketika bersama dengan nafsu lawamah yang dia dahulukan, ketika masih muda atau ketika baru nikah, maka setiap dia ingat masa-masa kelam yang dia ciptakan dalam kehidupan karena pengaruh nafsu lawamah, yaitu nafsu yang buruk pada dirinya, maka dia bertobat. Dia memanfaatkan sisa umurnya untuk memperbaiki apa yang rusak. Untuk memperbaiki apa yang rusak, memanfaatkan maksimal apa yang bisa dia kerjakan dengan niat untuk menutupi dosa-dosanya yang telah lalu ketika dia masih rukun dan mesra dengan nafsu yang buruk atau nafsu lawamah. Maka di sini juga ya, lalu memiliki nafsu lawamah itu adalah dia tuh selalu merasa dirinya itu penuh dengan kekurangan, selalu merasa dirinya banyak dosa, selalu merasa dirinya banyak kemaksiatan yang tidak dilihat oleh orang. Ingat loh ya, merasa berdosa itu susah, puluhan kali lipat daripada merasa sudah sholih. Merasa sudah sholih itu gampang, merasa berdosa itu sulit. Pemilik nafsu lawamah, sifat mereka itu apa? Mereka selalu merasa berdosa. Mereka merasa kurang. Jadi mereka itu merasa ada yang bermasalah pada kehidupan mereka, bahwasanya mereka belum maksimal melakukan ketaatan, mereka masih teringat kepada maksiat-maksiat yang mereka kerjakan, yang menjadikan mereka merasa kurang dalam takaran iman.
Orang kalau semakin besar keimanan, semakin merasa berdosa. Abu Bakar itu adalah orang yang paling beriman setelah Rasulullah. Apakah beliau merasa pede dengan keimanan? Kalah. Enggak. Justru Abu Bakar itu merasa tidak pede. Walaupun amalnya itu luar biasa. Bahkan Umar bin Khattab, bahkan Rasulullah pernah mengatakan, kalau Abu Bakar diletakkan dalam satu timbangan, lalu seluruh manusia diletakkan dalam satu timbangan yang satunya, amalan Abu Bakar itu lebih berat daripada seluruh manusia. Tapi apakah Abu Bakar pede dan sering mengatakan, saya penduduk surga? Tidak pernah. Setelah Rasulullah meninggal, apakah dengan pede Abu Bakar mengajukan dirinya, sayalah khalifah? Karena Nabi itu mengatakan, kalau ada Nabi setelahku adalah Abu Bakar, berarti saya yang layak jadi pemimpin untuk kalian. Enggak juga. Justru Abu Bakar itu merasa rendah, merasa hina di hadapan Allah. Makanya karena ketakutan beliau kepada hari akhir, sampai beliau berkata, ya laitani kuntu turaba. Cobalah saya ini menjadi tanah. Padahal orang yang ngomong ini, yang khawatir terhadap hisab ini, yang khawatir sampai beliau berdoa, coba saya menjadi tanah, adalah orang yang pernah dikatakan Nabi sebagai seorang, yang pernah dikatakan Rasul, kalau ada Nabi setelahku itu adalah Abu Bakar. Orang yang pernah dikomentari Nabi Siddiq, orang yang selalu membenarkan perkataan Allah dan Rasulnya. Orang yang pernah dikabarkan Nabi sebagai penduduk surga berkali-kali. Nabi itu memberitahukan bahwasanya Abu Bakar itu penduduk surga. Orang yang menjadi mertuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang menjadi bapak dari seorang putri penduduk surga. Semua komponen dari kanan, kiri, atas, bawah itu semuanya mengarah kepada satu hal, surga untuk Abu Bakar. Tapi apakah beliau merasa pede? Enggak. Abu Bakar itu kalau mengingat dosanya, beliau mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Coba kalau saya jadi tanah. Makanya kata Ibnu Rajab di sini adalah, orang kalau memiliki nafsul mutmainnah itu dia merasa selalu kelihatan aibnya dia. Jadi kalau bapak, ibu meraba kita ini memiliki nafsul mutmainnah atau tidak. Kalau aib dan dosa selalu kelihatan di mata kita, lalu menjadikan kita akhirnya sibuk memperbaiki diri kita, terus dan kita ketika disibukkan dalam perkara itu kita tidak melihat yang lainnya karena sibuk dengan apa yang terlihat di mata kita tentang aib dan dosa kita. Itu salah satu cirinya nafsul mutmainnah. Maka nafsul mutmainnah itu selalu memiliki hati yang yaqdah. Yang terakhir itu, kata para ulama, hatinya sadar. Sehingga dia tidak pernah kosong maknanya. Setiap apapun yang dia kerjakan, dia tahu maknanya kenapa melakukan itu. Kenapa mengerjakan ini. Dia tahu semuanya. Dan itulah yang menjadikan akhirnya bagaimana orang itu memiliki nafsul mutmainnah. Inilah betapa pentingnya kehidupan kita untuk memahami nafsul mutmainnah itu begitu besar pada kehidupan kita. Jadi setelah kita mengkaji ini, akhirnya kita paham, ya, akhirnya kita mengerti. Kita ini pemilik nafsul mutmainnah ataukah tidak? Nah, itu tergantung kita untuk melihat dan meraba diri kita. Sesuai dengan penjelasan yang tadi disampaikan oleh para ulama. Penjelasan para ulama jujur, tidak ada yang dibuat-buat, tidak ada yang disetting. Dan kita pun harus jujur mendiagnosa diri kita.